Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan materi mengenai pemrograman terstruktur. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Filipus B. Naisau dengan NIM 1611021009. Yang kedua, Nyoman Sukma Sumampan dengan NIM 1811021002. Yang ketiga, Nia Satyawati Dewi dengan NIM 1811021011. Yang keempat, Rahmat Ramadan dengan NIM 1811021013. Dan saya sendiri yang terakhir, Marilyn Susilawati dengan NIM 1811021017. Untuk materi pemrograman terstruktur, adapun yang menjadi peta konsep kami kali ini, yang pertama, konsep pemrograman terstruktur, yang kedua, bahasa pemrograman terstruktur, dan compiler pemrograman menurut prinsip kerja. Yang ketiga, peranan pemrograman terstruktur, yang keempat, prinsip-prinsip pemrograman terstruktur, yang kelima, istilah-istilah dalam pemrograman terstruktur. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pemrograman terstruktur. Pemrograman struktur merupakan pemrograman yang dalam pembagian programnya dibuat dengan mengelompokkan fungsi dan prosedur yang diperlukan sebuah proses tertentu. Konsep atau sudut pandang pemrograman ini membagikan berdasarkan fungsi atau prosedur yang dibutuhkan oleh program komputer. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman dan compiler pemrograman menurut prinsip kerja. Bahasa pemrograman adalah sebuah notasi untuk menjelaskan sebuah komputasi pada manusia dan juga pada suatu mesin komputer. Di dalam bahasa pemrograman terdapat dua bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa pemrograman terstruktur, yang dimana merupakan suatu aktivitas pemrograman yang memperhatikan urutan langkah-langkah perintah secara sistematis, logis, dan tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman terstruktur yaitu COBOL Turbo, Prolog, C, Pascal, Delphi, Borland, Delphi. Yang kedua, bahasa pemrograman berorientasi objek, yang merupakan pemrograman yang menggunakan teknik berorientasi atau berbasis pada sebuah objek dalam pembangunan program aplikasi. Adapun bahasa pemrograman yang mendukung antara lain VisualFox Pro, Java, Pascal,
visualbasic.net, Simula, Smalltalk, Ruby, Python, PHP, Delphi, Eiffel, Perl, Adobe Flash as 340. Compiler bahasa pemrograman. Compiler merupakan program yang menerjemahkan bahasa program atau source code menjadi ke dalam bahasa objek atau object code yang digunakan untuk program komputer yang menerjemahkan program dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin dengan perantara bahasa assembly. Sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada peranan pemrograman terstruktur. Peran pemrograman terstruktur ini, kelompok kami membaginya menjadi 4. Untuk yang pertama, menjadikan program-program besar lebih mudah ditelusuri, mudah dimodifikasi, dan mudah ditemukan juga lebih jelas. Yang kedua, membuat program komputer lebih mudah dibaca, dicari kesalahannya, dimengerti, juga di-maintenance atau dipelihara. Untuk yang ketiga, mengizinkan pembuat program untuk bekerja dalam tim. Yang keempat atau yang terakhir, mengurangi waktu pengujian juga meningkatkan produktivitas program. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya materinya adalah prinsip-prinsip pemrograman terstruktur. Nah, di dalam prinsip-prinsip pemrograman terstruktur ini dibagi menjadi 7 bagian. Adapun 7 bagian tersebut, yang pertama, menggunakan rancangan pendekatan dari atas ke bawah atau top-down design, bahasa dan algoritma. Maksudnya di sini adalah menggunakan rancangan pendekatan dari atas. Dari atas adalah kita harus mengetahui program utamanya terlebih dahulu. Apa rancangan program utama tersebut? Setelah itu, kita melihat ke bawah, yaitu adalah pembagian dari program utama tersebut dipilah lagi menjadi sub-sub bagian dari program utama tersebut atau dipecah. Dan bahasa dan algoritma, di mana algoritma ini adalah urutan atau langkah-langkah dalam perhitungan atau suatu cara pemecahan masalah secara sistematis. Yang kedua, membagi program ke dalam modul-modul logika yang sejenis. Setelah mengetahui sub-sub program yang ada dalam program utama, maka akan dibagi menjadi modul-modul logika secara sejenis. Seperti itu. Yang ketiga, menggunakan subprogram untuk proses-proses sejenis yang sering digunakan. Yang keempat, menggunakan pengkodean terstruktur, yang dimana pengkodean tersebut seperti if, then, do, while, dan lain-lain. Selanjutnya, nomor 5 di prinsip-prinsip pemrograman terstruktur, yaitu menghindari penggunaan perintah goto bila tidak diperlukan. Perintah goto adalah perintah program yang melompat ke baris manapun berdasarkan label yang telah dibuat dan melewati struktur yang telah disusun. Seperti itu. Yang keenam, menggunakan nama-nama bermakna atau mnemonic names. Mnemonic name adalah cara mempermudah atau mengingat dalam pembuatan nama. Jadi dalam menggunakan nama-nama bermakna diusahakan menggunakan nama-nama yang mudah, simple, dan mudah diingat, seperti itu dalam pengkodean pemrograman. Yang terakhir, membuat dokumentasi yang akurat dan berarti. Nah, itu tadi 7 prinsip-prinsip pemrograman terstruktur. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam pemrograman terstruktur. Yang pertama adalah algoritma.
atau algoritma merupakan sebuah kumpulan perintah atau langkah-langkah yang digunakan oleh programmer untuk menjalankan sebuah perintah. Yang kedua ada bug. Bug biasanya disebut sebagai sebuah program cacat atau kesalahan dalam kode, sehingga menyebabkan tampilan, grafik, karakter, sistem, dan lainnya membuat sebuah website atau program tidak bekerja seperti seharusnya. Kode merupakan sebuah bahasa sederhana yang mempunyai sintak dan aturan sangat ketat. Yang keempat adalah coding language. Coding language merupakan sebuah aturan dan sintak yang spesifik, sehingga memungkinkan pengguna komputer membuat program yang dapat dijalankan dengan menggunakan aturan tersebut. Yang kelima, method function. Method atau function merupakan sebuah kode blok yang sering digunakan kembali dalam sebuah proses tertentu pada sebuah program yang dibuat. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.